PT Secretary on Call atau SOC adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyediaan tenaga sekretaris profesional. Perusahaan ini menyediakan layanan untuk klien yang berasal dari berbagai sektor industri, seperti korporasi, usaha kecil dan menengah atau UKM, hingga individu profesional yang membutuhkan bantuan administrasi dan manajemen waktu secara fleksibel. Lalu selanjutnya ada PHK atau pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah penghentian hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan, baik yang diinisiasi oleh perusahaan maupun oleh karyawan. Pemutusan hubungan kerja atau PHK juga merupakan keadaan yang terjadi akibat pekerja tidak melaksanakan kewajibannya, melakukan pelanggaran kerja yang tercantum dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada dasar hukum. Pemutusan hubungan kerja atau PHK dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 mendefinisikan PHK sebagai pengakhiran hubungan kerja yang disebabkan oleh hal tertentu, yaitu lalu selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 mengatur tentang PHK, termasuk ketentuan mengenai uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pergantian hak yang harus dibayarkan pengusaha kepada pekerja yang di-PHK. Yang pertama yaitu pelanggaran disiplin berat yang dilakukan oleh perusahaan, seperti ketidakhadiran tanpa alasan. Misalnya karyawan sering tidak hadir tanpa izin atau pemberitahuan secara resmi kepada perusahaan. Lalu pelanggaran jam kerja, misalnya datang terlambat atau pulang lebih awal secara berulang tanpa persetujuan atasan. Lalu yang kedua ada pelanggaran etika dan integritas, seperti pencurian atau penyalahgunaan aset perusahaan. Contohnya yaitu mengambil atau menggunakan barang milik perusahaan tanpa izin, serta penyalahgunaan informasi rahasia, membocorkan data klien atau informasi perusahaan kepada pihak luar atau otoritasi. Lalu ada kinerja yang tidak memenuhi standar, misalnya hasil kerja di bawah target. Meskipun telah diberikan pembinaan atau pelatihan, karyawan tetap tidak kunjung menunjukkan peningkatan kinerja. Yang selanjutnya ada menolak tugas secara berulang atau menolak tidak menyelesaikan tugas yang menjadi tanggung jawabnya tanpa alasan yang jelas. Lalu Yang kelima ada konflik kepentingan bekerja untuk pesaing. Karyawan memiliki pekerjaan sampingan yang berpotensi merugikan atau bersaing langsung dengan PT SOC. Benturan kepentingan pribadi. Mengutamakan kepentingan pribadi atau keluarga di atas kepentingan perusahaan dalam pengambilan sebuah keputusan. Yang keenam, pelanggaran kebijakan perusahaan lainnya, penggunaan teknologi atau sistem perusahaan secara tidak sah, mengakses data atau sistem yang tidak berhubungan dengan tugasnya, merusak reputasi perusahaan seperti membuat pernyataan negatif tentang perusahaan di media sosial atau publik. Alasan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh karyawan: pengunduran diri dengan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya, kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan karyawan untuk bekerja, situasi pribadi lainnya yang memaksa. Alasan pemutusan hubungan kerja karena keadaan luar biasa, contohnya bencana alam, pandemi, atau keadaan lain di luar kendali perusahaan. Perusahaan mengalami kerugian atau pailit. Selanjutnya, proses PHK yang ditetapkan pada PT SOC. Untuk perusahaan, manajemen melakukan evaluasi dan mengidentifikasi alasan PHK seperti pelanggaran disiplin, penurunan kinerja, restrukturisasi, atau pelanggaran berat. Untuk karyawan, dalam hal pengunduran diri, karyawan mengajukan permohonan secara resmi. Identifikasi alasan PHK, manajemen mengadakan rapat untuk membahas situasi dan memutuskan apakah PHK diperlukan. Keputusan harus didokumentasikan dan disetujui oleh pihak berwenang, seperti direktur atau manajer SDM. Rapat dan keputusan internal untuk pelanggaran ringan atau kinerja buruk
Karyawan diberikan peringatan tertulis hingga 3 kali. Jika masih belum ada perbaikan, karyawan mengikuti pembinaan atau pelatihan. PHK dilakukan jika perbaikan tetap tidak terjadi atau jika pelanggaran berat terjadi. Peringatan dan pembinaan jika dibutuhkan. Karyawan diberikan surat PHK resmi yang mencantumkan alasan PHK, tanggal efektif PHK minimal 30 hari setelah pemberitahuan kecuali pelanggaran berat. Hak-hak yang akan diterima karyawan, pemberitahuan PHK secara resmi, penyelesaian hak-hak karyawan oleh perusahaan. PT SOC memastikan karyawan yang di PHK menerima hak mereka seperti uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak atau sisa cuti atau kompensasi. Hak dan kewajiban PHK bagi perusahaan dan karyawan. Yang pertama, saya akan membahas hak PHK bagi karyawan. Yaitu yang pertama ada uang pesangon. Karyawan berhak meminta uang pesangon sesuai dengan masa kerja, sebagaimana diatur dalam Peraturan Ketenagakerjaan. Yang kedua, penghargaan masa kerja. Diberikan kepada karyawan yang telah bekerja dalam jangka waktu tertentu sebagai bentuk apresiasi atas loyalitas. Yang ketiga, ada uang penggantian hak, meliputi sisa cuti tahunan yang belum diambil, penggantian biaya transportasi jika ada, atau hak lain sesuai kontrak kerja. Dan yang keempat, ada sertifikat pengalaman kerja, yaitu karyawan berhak menerima sertifikat yang menyatakan masa kerja dan posisi yang diemban selama di PT SOC. Yang kelima, ada kompensasi tambahan. Jika PHK dilakukan karena kesalahan perusahaan, misalnya perusahaan tutup, karyawan berhak atas kompensasi tambahan sesuai ketentuan. Selanjutnya, saya akan membahas PHK bagi karyawan. Yang pertama, pengembalian aset perusahaan. Karyawan wajib mengembalikan semua aset perusahaan yang dipinjam, seperti laptop, ponsel, kartu akses, atau dokumen yang masih dikuasai. Yang kedua, menyelesaikan administrasi akhir, penandatanganan dokumen PHK, serta menyelesaikan hal administratif lainnya sesuai kebijakan perusahaan. Yang ketiga, kerahasiaan informasi karyawan tetap terikat untuk menjaga kerahasiaan informasi perusahaan dan klien meskipun hubungan kerja dengan perusahaan telah berakhir. Selanjutnya, saya akan membahas hak PHK bagi perusahaan. Yang pertama, ada kewenangan untuk memberikan PHK. Perusahaan berhak mengakhiri hubungan kerja sesuai dengan alasan yang sah, seperti pelanggaran berat, efisiensi, atau restrukturisasi. Yang kedua, meminta pengembalian aset dan informasi. Perusahaan berhak meminta karyawan mengembalikan semua aset dan informasi milik perusahaan. Dan yang terakhir, saya akan membahas kewajiban PHK bagi perusahaan, yaitu yang pertama ada memberikan hak karyawan sesuai peraturan. Yang kedua, perusahaan wajib memberikan pesangon, uang penghargaan, dan kompensasi lainnya sesuai Peraturan Ketenagakerjaan. Yang ketiga, pemberitahuan resmi. Yang keempat, perusahaan harus memberikan pemberitahuan resmi PHK secara tertulis minimal 30 hari sebelum tanggal efektif PHK, kecuali untuk pelanggaran berat. Yang kelima, mematuhi proses hukum. Dan yang keenam, jika terjadi perselisihan, perusahaan wajib mengikuti prosedur penyelesaian melalui mediasi atau pengadilan hubungan industrial.